presentator, salah satu dari presentator bertugas mencatat teman-teman yang tidak gabung di Zoom sampai akhir perkuliahan. Nanti kira-kira 5-10 menit sebelum berakhir perkuliahan, itu siap-siap dicatat nama lengkap teman-teman yang tidak ikut Zoom, nanti di store saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, ma'ba'ad. Yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah di majelis ilmu, meskipun masih via virtual. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Saya langsung saja, tema pagi hari ini adalah tentang mufrad tasniyah jamak, ya, mufrad tasniyah jamak, lalu mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah, ya. Jadi terkait dengan penguatan tata bahasa ini, ya, berkali-kali kita bahas bahwa penting memang karena sangat berhubungan dengan proses penterjemahan, ya. Salah satunya adalah di bab yang kita kaji pada pagi hari ini, tentang mufrad tasniyah jamak misalkan, ya. Tentang mufrad tasniyah jamak ini penting dalam proses penterjemahan karena ketika kita tidak tahu mana bentuk isim mufrad, mana bentuk isim tasniyah, mana bentuk isim jamak, itu kita akan salah mengartikan, ya. Nah, misalkan contoh yang paling gampang adalah ja'a rojulun, ya, dengan ja'a rijalun, ya. Ja'a rojulun, ja'a rijalun, ya. Ini sama-sama bermakna laki-laki, tapi yang satu ini bermakna seorang laki-laki, yang satunya bermakna banyak laki-laki, ya. Rojulun itu isim mufrad, ya. Rijalun itu jamak, jamaknya jamak taksir. Nah, ini salah satu contoh pentingnya kita tahu tentang konsep tata bahasa. Itu. Karena kalau tidak paham, maka pasti akan salah menterjemah. Ya. Ja'a rojulun, seorang laki-laki telah datang. Ya. Ja'a rijalun, ya. Banyak laki-laki telah datang. Itu. Kalau isim tasniyah itu bermakna dua, ya. Biasanya itu cirinya adalah kalau rofa pakai alif, kalau nasab jar pakai iya. Dan saat nasab jar itu harokat huruf sebelum iya itu diharokati fathah untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Ja'a rojulani. Ro'aitu rojulaini. Saya melihat dua orang laki-laki. Nah, lalu selanjutnya itu tentang konsep mufrad tasniyah jamak, ya. Ini saya persingkat saja biar tidak makan kuota banyak. Selanjutnya adalah tentang mudzakkar muannas. Ini juga penting untuk kita ketahui karena nanti ini berhubungan juga dengan pengembalian domir, ya, pengembalian domir misalkan, ya, itu. Jadi contoh misalkan di dalam kitab dasar dalam tata bahasa Arab itu, ya, seperti di Jurmiyah itu ada contoh begini, ya. Wa ammal alifu fatakunu, wa ammal alifu fatakunu alamatan. Alif itu menjadi tanda, ya, itu maknanya. Alif itu menjadi tanda, ya. Nah, kalau kita cek di sana, ya, setelah lafat al-alifu itu ada fatakunu. Takunu itu adalah sigotnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu seperti yang sudah pernah kita bahas, itu kan didahului oleh salah satu huruf mudharaah. Dan dalam contoh tersebut, takunu, huruf mudharaahnya menggunakan ta. Ta itu menyimpan dua domir, bisa hiya, bisa anta. Ya. Kalau hanya menjadi alif itu, kamu menjadi tanda.
Ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan. Alif itu kamu menjadi tanda dan ini nggak mungkin. Ya. Secara makna pasti salah. Ya. Kalau takunu itu dianggap menyimpan domir anta. Ya. Berarti yang tepat itu adalah menyimpan domir hia. Hia itu adalah mu'annas. Hia itu adalah mu'annas, perempuan. Maka ini kita harus mencari marjinya, ya, tempat kembalinya domir itu hia. Ini kembalinya kemana? Ya, itu. Ternyata ini kembalinya ke al-alifu. Ya, al-alifu. Ini juga sekaligus menjawab bagi teman-teman yang masih bingung gimana caranya mencari mu'annas majazi. Kan definisi dari mu'annas majazi itu adalah isim yang dianggap mu'annas oleh orang Arab. Ya, itu. Jadi meskipun mu'annas majazi itu sifatnya simai, harus hafal kita, ya, harus hafal. Itu paling tidak kalau dalam teks itu pasti ada petunjuk di kata sebelum atau setelahnya. Dan kebetulan dalam contoh wa ammal alifu fatakunu alamatan, itu petunjuknya ada di kata setelahnya al alifu, yakni takunu. Ya. Karena takunu itu tidak mungkin secara makna menyimpan domir anta, pasti hia, dan hia itu pasti kembalinya ke al alif, berarti kesimpulannya al alif ini dianggap muannas. Ya. Kalau lafzi nggak mungkin. Karena kalau lafzi itu pasti ada alamatut ta'nis, ada tanda muannasnya. Bisa tak marbutoh, alif maksuro, atau alif mamdudah. Kalau dianggap sebagai muannas hakiki atau maknawi nggak mungkin. Pasti zakar muannas. Lalu juga ada kaidah yang menyatakan bahwa kullu jam'in ghairu aqilin muannasun mufradun. Setiap jamak yang tidak berakal itu dianggap muannas mufrad. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, yakni tentang nakiro ma'rifah. Ya. Apa pentingnya kita mengetahui tentang konsep nakiro ma'rifah? Ya. Kaitannya khususnya dengan proses penterjemahan. Ya. Pentingnya adalah kita bisa tahu mana contoh yang paling mudah. Ja'a rojulun. Seorang laki-laki telah datang. Laki-laki yang mana? Nggak tahu, pokoknya laki-laki. Ya. Berbeda dengan ketika lafat rojul itu ditambahkan alif lam. Maka maknanya berubah menjadi laki-laki itu telah datang. Ya, sudah tertuju pada seorang laki-laki. Ya, sudah diketahui laki-laki yang mana. Ya, kalau ditambahkan alif lam. Ya, itu fungsinya kita paham tentang konsep nakiro ma'rifah. Nah, jadi kalau yang ja'a rojulun itu nakiro, ya, belum diketahui laki-laki yang mana, ya, pokoknya ada seorang laki-laki datang. Laki-laki yang mana nggak tahu, pokoknya seorang laki-laki. Gitu. Ya, itu fungsinya manfaat kita tahu paham tentang konsep nakiro ma'rifah. Ya, seperti yang mungkin sudah dijabarkan oleh presentator dalam makalah ya. Meskipun mungkin kalau di sana kurang lengkap ya mungkin. Jadi kalau domir itu ada dua, ada baris, ada mustatir. Nanti baris dan mustatir itu masih dibagi lagi. Isim isyarah itu butuh musyaron ileh, itu nanti masih dibagi lagi. Isim isyarahnya sendiri masih terbagi, ada korib, ada ba'id. Lalu isim mausul itu butuh silah dan aid. Ke alif lam misalkan al itu ada banyak dalam konsep tata bahasa Arab, dan yang pernah saya contohkan itu, yang pernah kita bahas itu bahwa saya pernah mendiskusikan tentang ayat walantar do'angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu saya membedah dari sisi tata bahasanya dulu. Al yahudu wan nasara ini maksudnya gimana? Apakah Yahudi dan Nasrani dari masa Rasulullah sampai hari kiamat, atau hanya Yahudi dan Nasrani di masa Rasulullah saja?
Yang kalau hanya di masa Rasulullah, maka alnya itu ditarik ke konsepnya al-ahdiyah. Kalau alnya itu adalah dari masa Rasulullah sampai hari kiamat, itu bisa ditarik ke konsep al-istighraqiyah, jinsiyah yang istighraqiyah. Ya, jinsiyah yang istighraqiyah. Dan itu kalau dipadukan dengan ayat yang lain, misalkan kullu hizbin ladaihim farihun. Itu memungkinkan ya alnya itu adalah al-jinsiyah istighraqiyah. Jadi Yahudi dan Nasrani dari masa Rasulullah sampai hari kiamat. Walantar doangkal Yahudu walan Nasara, tidak akan pernah ridho. Lan itu bermakna ya, lan itu ya, itu bermakna nafi yang sifatnya abadan, tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Walantardo, tidak akan pernah ridho angka kepadamu Muhammad al-Yahudu wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani dari masa Rasulullah sampai hari kiamat. Ya. Hatta tattabi'a millatam, sampai engkau Muhammad ikut milah mereka, ikut agama, ikut golongan mereka. Ya. Ini betapa pentingnya kalau kita mengkaji Al-Quran, menterjemah Al-Quran, itu harus paham tata bahasa Arab. Mungkin sementara itu dari saya untuk mukaddimah. Silakan dari presentator dulu. Mungkin ada pertanyaan seputar atau terkait dengan proses pengerjaan tugas. Mungkin ada kesulitan. Silakan ditanyakan. Ya. Kalau dianggap bisa semua, atau waduh saya nggak paham Pak, dari awal sampai akhir itu yo opo maksudnya garo, ya dibaca lagi dulu ya, dibaca lagi dulu pelan-pelan, nanti sambil didiskusikan via WA group atau langsung chat pribadi ke saya, nggak apa-apa ya. Itu saya aslinya ini nggak paham Pak dari awal sampai akhir. Ya cuma karena tugas saja ini saya. Misalkan seperti itu ya. Misalkan. Ya kalau sudah paham alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari presentator, saya lanjut ke audien. Mungkin ada pertanyaan tadi yang belum terjawab, atau ada pertanyaan yang belum sempat ditulis di WA group, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Nggak Saya ada Bapak. ya Pak? Oh ada ini. Ya, ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bapak, saya ingin bertanya terkait tentang jamak taksir. Menurut yang saya ikuti pembelajaran terkait tentang jamak taksir ini, dan seingat saya jamak taksir ini ada rumus-rumus pola-polanya Bapak. Seperti kalau kitabun berarti kan fi'alun, nanti jamak taksirnya jadi kutubun. Apa itu berlaku juga bagi isim-isim yang apanya itu, yang binatnya itu juga fi'alun Pak, nanti jamaknya menjadi fu'ulun begitu Pak? Apa benar begitu? Lalu yang kedua, apakah rumusan-rumusan ini tuh ada jumlahnya Pak? Maksudnya jumlah tetapnya rumus jamak taksir itu ada berapa begitu Pak? Terima kasih Bapak. Ya bagus. Mana wujudmu? Munculkan dulu. Lupa Bapak, lupa oh, ya. Kameranya. Leo ya, bintangnya Leo. Ya. Iya Bapak. Leo. Oh. Ya oke, terima kasih ya. Bagus pertanyaannya ini ya. Ini pernah mondok berarti Mas Leo ya? Iya Bapak, di pondok kecil. Di mana mondoknya? Di Al-Mutakin Bapak. Di Patrang. Mana itu Mas? Patrang. Di Patrang. Al-Mutakin itu Patrang Kiai siapa ya? Kiai Tajab tak bukan? Kiai Miftahul Khairi. Oh bukan ya, Patrang. Ya oke. Ya terima kasih ya, pertanyaannya bagus ini. Jadi ini menjawab keresahan ya, kegalauan dari Leo. Ya, Leo. Ya. Jadi apakah ada rumusan tertentu di dalam jamak taksir? Jamak taksir itu sama kayak fi'il mujarrad. Ya, sifatnya simai, Mas. Kalau misalkan tadi dikatakan sama sampean bahwa fi'alun, kitabun, itu pasti jamaknya fu'ulun atau kutubun, ya. Coba kamu lihat
kita cari contoh lain, lisanun, ya. Itu jamaknya apa? Alsinah, bukan lusunun, tapi alsinah, ya. Itu artinya itu tetap tidak bisa dijadikan patokan, Mas. Itu jadi sama seperti fiil mujarrad, sifatnya simai. Jadi tetap kita harus berdasarkan hafalan atau pengalaman baca. Ya. Lisanun alsinah, piro-piro lisan jamaknya itu, bukan lusunun. Ya, itu. Jadi rumus itu tetap tidak bisa dijadikan patokan. Jadi intinya tetap itu sifatnya simai ya. Kalau jamak taksir itu memang harus hafal, harus dari pengalaman baca. Itu. Mungkin itu ya untuk Mas Leo ya. Oke Bapak, terima kasih. Ya, yang lain kalau ada. Kalau nggak ada, saya tutup. Kita ngopi di tempat masing-masing atau kembali tidur di tempat masing-masing kalau nggak ada. Atau mungkin kalau yang mau ada pertanyaan tapi takut mau ngomong via grup, ngomong langsung, bisa chat via WA grup atau langsung chat pribadi ke saya kalau memang ada kesulitan. Ya. Dan saya selalu akan mengingatkan bahwa bagi presentator yang akan presentasi, yang masih akan presentasi, jika ada kesulitan, sebelum hari H bisa chat pribadi ke saya jika masih ada kesulitan, itu agar performanya lebih bagus. Ya, tapi sejauh ini alhamdulillah dari sisi waktu pengumpulan paling tidak ini sudah baik ya, tidak sampai melewati jam yang telah ditentukan. Artinya dari kelompok berapa, 3 ya? Dari kelompok 1 kemarin, dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sementara aman. Ya. Ini sudah kelihatan mata dapat A sudah. Tinggal nanti tugas akhirnya kamu persiapkan. Ya. Tugas akhirnya persiapkan untuk memilih salah satu dari 5 metode yang ada di buku yang sudah kalian beli. Ya, itu. Jadi sudah aman ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kalau memang tidak ada lagi saya tutup. Ya, baik, karena tidak ada, juga untuk menghemat kuota dan untuk agar lebih efisien dan manfaatnya bisa maksimal, kita bisa lanjut via WA group atau langsung chat pribadi ke saya ya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, selamat ngopi kembali, selamat tidur kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.